ajar kami untuk selalu bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali pada saat ini kita berjumpa dalam Sermon Today. Saya percaya semua kita yang menerima akan berkat dan janji Tuhan, bahkan kita yang boleh menyaksikan akan Sermon Today, semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, saya percaya setiap kita pasti selalu menghadapi bahkan mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ada begitu banyak tantangan, bahkan ada harapan-harapan yang kita inginkan untuk menjadi baik dalam kehidupan kita. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita kehendaki, tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana agar pengharapan kita tidak mengecewakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan buka sama-sama firman Tuhan yang tidak asing lagi, yang sering kali kita baca dalam kitab Roma 12 ayatnya yang
ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tema firman Tuhan saat ini yaitu, saya garis bawahi, bicara tentang pengharapan. Buah dari pengharapan. Saudara yang kekasih, Roma 12 ayat yang ke-12 ini merupakan bagaimana nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka mempraktekkan apa itu pengharapan dalam kehidupan mereka pada saat itu. Dan bukan hanya ditegaskan kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi semua jemaat Kristen yang ada hingga saat ini. Dalam konteks ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk senantiasa tetap memiliki pengharapan di dalam segala keadaan, bahkan dalam kesesakan sekalipun. Dan diwujud nyatakan dari pengharapan itu adalah kesabaran dan tekun di dalam doa. Saudara menjalani situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, sembari tetap berharap di dalam doa kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti dengan kehendak Tuhan, harapan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali apa yang menjadi harapan-harapan kita menjadi gagal, bahkan mengalami kesulitan untuk menjadi kenyataan. Sehingga kita mudah kecewa, kita mudah putus asa. Sayangnya, kecewa dan putus asa tidak akan memperbaiki keadaan, justru akan melemahkan kita. Sebab itu, marilah kita senantiasa tetap bersukacita dan berpengharapan. Meskipun harus mengalami begitu banyak kesesakan, tetaplah bersabar dan tetaplah bertekun di dalam doa. Saudara, berdoalah sampai harapan itu menjadi nyata menurut kehendak Tuhan. Sebaliknya, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, apa yang menjadi pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Apa yang menanti kita pada saat kita berpengharapan sebagai orang yang percaya, yang menanti akan pengharapan di dalam Tuhan? Kita harus hidup dalam sukacita. Kita harus hidup sabar, menunggu akan jawaban dan janji Tuhan. Tetap tenang, kita tidak tawar hati, kita tidak gelisah. Sebab pengharapan kita akan bertumbuh di dalam iman dan diwujud nyatakan lewat sikap hidup kita setiap hari sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap memiliki ketekunan di dalam doa. Kita harus selalu membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan kita jangan pernah meninggalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal akan Allah yang kita sembah. Kita mengenal secara benar dengan baik bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang Immanuel. Sebab dalam Roma 5 ayat yang ke-5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, buah yang manis dari pengharapan bagi setiap orang yang percaya akan diterimanya, yaitu berkat di dalam dunia ini dan berkat keselamatan pada saat Tuhan memanggil
kita. Sebab janji Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi pengharapan dan apa yang menjadi kerinduan kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Ada satu kata bijak berkata, meski banyak alasan untuk berhenti berharap, tetaplah berharap kepada Tuhan sampai harapan itu terjadi dan nyata di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sangat sederhana pada saat ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap memiliki pengharapan, memiliki iman, dan kami bersabar. Kami tetap bertekun di dalam doa, dan kami tahu janji Tuhan selalu ya dan amin dalam kehidupan kami. Apa menjadi harapan-harapan kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan Engkau tahu menjadi dalam apa yang menjadi harapan-harapan kami Tuhan ke depan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menyempurnakan akan setiap kehidupan kami, menyempurnakan harapan kami, bahkan menyempurnakan akan iman pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terpuji namamu. Haleluya. Amin. Shalom.